Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan taufiknya untuk melanjutkan kembali kajian kita mempelajari Kitabul Adab dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita sekarang pada hadis yang ke-6096 dari Sahih Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa ibn Ismail, haddatsana Jarir, haddatsana Abu Raja an Samurah ibn Jundub, dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu rajulain, aku melihat dua orang, aku bermimpi melihat dua orang. Atayani, yang keduanya itu mendatangiku. Qala, keduanya mengatakan, alladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu, yang kamu lihat jadi mulutnya itu dirobek gitu ya. Fakadzdzabun, maka dia adalah seorang pendusta. Yakdzibu bil kizbati, dia itu berdusta. Tuhmalu anhu hatta tablughul afaq, yang dosa itu menjadi beban dirinya, menjadi tanggung jawab dirinya, hatta tablughul afaq, sampai mencapai puncaknya. Pendusta banget kalau bahasa dia. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, maka dihukum atau diperlakukan dengannya sampai nanti pada hari kiamat. Hadis ini masih pada bab yang kemarin para jemaah sekalian, bab tentang syariatnya Allah agar orang itu senantiasa jujur dalam perkataan. Yang kita katakan atau yang kita pelajari pada pertemuan kemarin, bahwa kejujuran itu adalah satu kewajiban dan kedustaan itu sesuatu yang diharamkan. Salah satu di antara tanda keharamannya adalah dusta itu salah satu tanda orang-orang munafik. Itu pertemuan yang kemarin. Di hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan, hadis ini panjang sebenarnya tapi dipotong oleh Imam Bukhari dan sudah maklum dalam manhaj Imam Bukhari rahimahullah taala dalam penyusunan Sahih Bukhari. Jadi beliau itu menjadikan satu hadis dipotong-potong, dipecah-pecah menjadi banyak hadis, diletakkan pada bab masing-masing. Kan kalau kita bicara hadis lengkap ya, hadis itu ya bisa masuk di kitab shalah, bisa masuk di kitab zakat, bisa masuk di kitab puasa, bisa masuk di bab akhlak, bisa masuk di bab apa gitu, karena banyak. Jadi hadisnya itu banyak lah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menghadapi hadis yang semacam ini, maka diletakkan di semua tempat. Jadi hadis itu akan berulang-ulang dalam Sahih Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang paling sesuai dengan penjudulan yang beliau inginkan. Jadi cerita lengkap dari hadis ini adalah beliau itu pernah bermimpi. Jadi beliau itu pernah bermimpi, dan mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Beliau itu pernah bermimpi, disampaikan kepada para sahabatnya. Jadi mimpi beliau mimpi bersama dua orang malaikat. Jadi beliau mimpi bersama dua orang malaikat, melihat-lihat neraka jahanam. Jadi lihat-lihat kondisi neraka jahanam. Yang dimimpinya itu
beliau sallallahu alaihi wasallam melihat neraka jahanam itu sudah banyak penghuninya, dan di situ berbagai macam azab yang Allah timpakan kepada mereka. Ada yang azabnya begini, ada azabnya begini, ada azabnya begini, ada azabnya begini. Lah, salah satu yang diceritakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ini aku melihat ada orang itu membawa kalub. Kalub itu ini apa ya, mufrad dari kalalib, apa ya, cantolan besi gitu ya, koyok pancing tapi agak gede tapi besar, terus nyantol. Nah, kalub itu atau cantolan gitu aja bahasa gampangannya. Cantolan itu sama orang tadi yang di neraka dicantolno di mulutnya, diseret gitu sampai tembus belakang, sampai robek ke kofah, sampai robek ke sini. Jadi Rasulullah SAW lalu bertanya kepada dua malaikat itu, orang itu napo? Jadi orang yang diazab kayak begitu itu kenapa? Gitu. Maka kemudian dua malaikat tadi faqala, kedua malaikat itu menjawab, alladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu, yang kamu lihat di neraka ada orang yang dirobek mulutnya pakai cantolan dari besi itu, fakadzab, dia itu seorang pendusta. Ini seorang pendusta. Dia itu di dunia hukumannya atau dia itu perbuatannya adalah berdusta, di akhirat dihukum dengan hukuman yang semacam itu. Dustanya itu sangat pendusta. Dia itu gambarannya beliau SAW dalam hadis ini, gambarannya itu adalah tabluhul afaq. Jadi memang seorang kadzab, seorang dusta, bukan dusta satu dua kali, bukan. Tapi memang orang itu kadzab. Kadzab itu sighah mubalaghah yang artinya dalam bahasa Arab itu sering dan banyak dusta. Memang seorang pendusta. Maka yusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Jadi itu diberlakukan atau dihukum dengan hukuman itu nanti pada hari kiamat. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, mimpinya Nabi itu adalah sebuah wahyu. Cerita kondang wahyu lewat mimpi itu adalah mimpinya Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala beliau mimpi menyembelih putranya Ismail. Itu tidak dianggap oleh Nabi Ibrahim sebagai mimpi, tapi dianggap sebagai perintah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Shaffat, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yani ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Yani wahai anakku, aku bermimpi, aku itu menyembelih kamu, fanzur madza tara, lihatlah bagaimana pendapatmu. Kenapa? Dalam pandangan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang nabi itu mimpi, maka itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan memang demikian, wahyu itu, yani mimpinya nabi itu adalah bagian dari wahyu. Dan salah satu di antara cara Allah menurunkan syariat kepada seorang nabi itu lewat mimpi. Suatu hari Rasulullah SAW itu mimpi bahwasanya beliau itu pergi ke Mekah 6 tahun di kota Madinah, ya 6 tahun tidak melihat Ka'bah, tidak, ini berangkat ke kota Mekah. 6 tahun berada di kota Madinah, yang beliau SAW itu bermimpi pergi ke Mekah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, mimpi umrah. Maka beliau segera memerintahkan para sahabat untuk berangkat umrah. Kenapa? Karena mimpinya seorang nabi itu bagian dari wahyu. Adapun mimpinya orang lain, maka itu bukan bagian dari wahyu. Karena mimpi selain nabi itu 3. Jadi kata beliau SAW, ada mimpi yang datang dari Allah, ada mimpi yang datang dari setan, ada mimpi yang itu adalah haditsun nafs. Mimpi yang datang dari Allah itu mimpi sing api-api, yang membuat orang gembira, yang membuat orang senang, yang membuat orang itu bahagia. Mimpi yang api-api itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu perlu disyukuri, semoga itu adalah tanda kebaikan. Nah, mimpi yang jelek-jelek, mimpi bergenderuwo, mimpi yang jelek-jelek itu adalah mimpi yang datangnya dari setan. Mimpi yang datangnya dari setan untuk mengganggu, goda, nakut-nakuti manusia. Kadang-kadang memang setan itu cara untuk menggoda manusia itu lewat jalur mimpi. Bojone selingkuh, tangi-tangi ngawuk karo bojone, padahal bojone gak napa-napa. Jadi itu adalah salah satu di antara caranya setan. Dia itu mimpi anak kecelakaan, anak yang mondok jauh gitu ya, kecelakaan, takuti subhanallah, kemudian gawe acara opo lah sajen bopo. Nah, akhirnya terjerumus dalam kesyirikan gara-gara
gara mimpi. Nah, mimpi-mimpi yang semacam itu datangnya dari setan. Makanya Rasulullah SAW memerintahkannya, ada orang bangun malam kemudian dia mimpi yang buruk semacam itu, langkah pertama ta'awud, berta'awud kepada Allah. Kemudian ta'awud itu disertai dengan nafas apa ya, meludah ringan ke arah kiri 3 kali, gak meludah tenanan banjir ambane sampean. Ini itu namanya apa? Meludah. Ya udah ringan lah, nafas gitu ya. Jangan sampai keluar ludahnya. Ya, jangan sampai keluar ludahnya 3 kali, kemudian pindah posisi pada waktu tangi mau ngelumah kanan, yuk ganti kok ngelumah kemiring kanan, misalkan ganti ngelumah gitu ya. Jadi pindah posisi. Yang keempat, jangan ceritakan kepada seorang pun. Insya Allah gak akan terjadi apa-apa. Insya Allah jadi nggak akan terjadi apa. Jangan diceritakan dan nggak usah dipikir. Jangan diceritakan dan nggak usah dipikir. Tidak akan terjadi apa-apa. Masalahnya uang itu kan marbar ngimpi dipikir, takono kono, takono gini, antisipasi gini, yo borok pitik ngono, yo ngini, yo ngono, ketenanan gara-gara sampean dewi. Terakhir, mimpi yang jenis hadisun nafs. Hadisun nafs itu jadi pada waktu saat durungi tangi, sebelum tidur dia itu kepikiran opo, terus malam-malam ngimpi. Iku mimpi gawani urip. Jadi mimpi gawani urip, dan mimpi itu nggak ada hukum sama sekali. Jadi itu bedanya antara mimpinya Nabi dan mimpinya manusia biasa. Nah, jadi hadis ini memang mimpi. Jadi hadis ini memang mimpi, tapi mimpinya Nabi itu adalah sebuah wahyu. Maka kita bisa mengambil faedah-faedah ilmiah dari mimpi ini karena memang itu mimpinya seorang Nabi. Hadis ini ya juga ini menunjukkan ini kepada kita tentang bahwa dusta itu, bohong itu dosa besar. Bohong itu dosa besar. Kenapa? Definisi dari dosa besar itu adalah semua dosa yang ada semua perbuatan haram yang ada hukuman khusus dunia dan akhirat atau akhirat. Jadi kata Imam Muzahib rahimahullah ta'ala di awal-awal Kitabul Kabair, jadi kitab yang menceritakan tentang dosa-dosa besar, beliau mengatakan semua dosa, semua perbuatan haram, semua perbuatan yang terlarang yang ada ancaman khusus dunia dan atau akhirat. Contoh, kalau ancaman hukuman khusus dunia, maling, potong tangan, zina, zina itu dirajam. Jadi menuduh wanita baik-baik berbuat zina dicambuk 80 kali, itu namanya hukuman dunia. Atau hukuman akhirat. Jadi di akhirat itu ada ancaman khusus semacam riba. Riba itu kan gak ada hukuman dunia itu. Jadi ada tuh hukuman dunianya pelaku riba? Nggak ada. Pelaku riba itu nggak ada hukuman dunianya. Yang tangan dipotong opo-opo itu nggak. Pelaku riba itu nggak ada hukuman dunianya, tapi ada hukuman khusus akhirat. Kata Rasulullah SAW, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidih. Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberikan orang lain makan riba, penulisnya, pencatatnya, nutelensinya, dan orang yang menjadi saksi lah. Jadi ada larangan dan ada hukuman khusus laknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah dunia dan akhirat. Di hadis ini ada ancaman khusus pendusta, yaitu mulutnya dirobek. Jadi mulut itu dirobek gitu pakai cantolan wasi tadi, dirobek dari depan itu sampai tembus ila qafa, sampai tembus ke belakang, menunjukkan bahwa dusta itu adalah dosa besar karena masuk dalam kaidah semua perbuatan terlarang yang terancam hukuman khusus dunia dan atau hukuman khusus akhirat. Wallahu alam bissawab. Nah, kita lanjutkan bab yang ke-70. Bab al-hadiyu as-salih. Bab al-hadiyu. Apa itu? Gimana? Petunjuk. Bismillah sementara. Yang baik. Haddatsani kata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsani Ishaq ibn Ibrahim
Qala qultu li Abi Usamah, aku berkata kepada Abu Usamah, ahaddatsakumul A'mash, apakah A'mash yani sudah pernah menceritakan hadis ini pada kalian? Sami'tu Syaqiqan, aku mendengar Syaqiq. Qal, beliau mengatakan sami'tu Hudzaifah, aku mendengar Hudzaifah. Yaqul, beliau mengatakan Hudzaifah bin Yaman. Jadi riwayat hadis ini dari Hudzaifah ibnu Yaman, salah satu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, beliau mengatakan inna ashbahan nasi dallan wa samtan wa hadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labnu ummi abdin. Sungguhnya orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani dallan wa samtan wa hadiyan. Orang yang paling mirip dallan itu apa ya? Dallan itu ya gerakan-gerakannya, gaya apa ya? Kata Imamul Hafidz Ibnu Hajar, dallan husnul harakah fil masyi wal hadis wa ghairihima. Apa ya bahasanya? Jadi gaya jalane, gaya duduke, gaya mlakune, gaya gerak-gerike gitu, itu namanya dal. Itu namanya dal. Wasamat, sambat itu husnul manzar fi amriddin, penampilane. Yani cara berpakaiane, cara nyisir rambutnya, cara potong rambut, cara apa yang macam-macam semacam itu namanya samat. Al-hadiyu itu dekat sekali dengan dal, tapi lebih luas cakupannya. Itu ya bagaimana dia itu tatkala marah, bagaimana tatkala sedih, bagaimana tatkala senang, bagaimana tatkala ketawa dan macam-macamnya. Itu dallan wa samtan wa hadiyan. Kata Hudzaifah, di antara para sahabat yang tingkah polanya, gerak-geriknya, tata cara perilakunya, yani apa ya, sikap-sikapnya paling mirip sama Rasulullah SAW, itu Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd itu Abdullah bin Mas'ud. Yani Abdullah, yani Ibnu Mas'ud. Taib. Min hin yakhruju min baitihi ila an yarji ilaih. Yani aku tahunya sejak dia keluar rumah sampai balik ke rumah. Selagi masih di luar rumah, orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW itu adalah Abdullah ibn Mas'ud. Ini komentarnya siapa? Hudzaifah. Tapi la nadri ma yasna'u fi ahlihi idza khala. Tapi aku gak ngerti ini pas di Roma piye kelakuannya, aku ya ora ngerti. Pas di Roma kan gak ngerti toh. Yani la nadri, tapi kami gak tahu ma yasna'u, apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud fi ahlihi tatkala bersama keluarganya di rumah, idza khala, apabila yani apa ya, cuma dalam rumah. Karena kan kadang-kadang ya ono wong gitu njaba kok apik pol begitu ando oma mbupi bojone itu ngeluh, padahal kalau njaba itu subhanallah apik. Ini kadang-kadang itu terjadi. Kadang-kadang ono wong lanang itu jero keluar rumah itu kepereng, ini menakutkan. Jero omahku oh ya, dia yang ketakutan sama istrinya maksudnya. Kadang-kadang nggak jelas. Makanya Hudzaifah mengatakan, yang tak katakan tadi itu setauku kalau di luar rumah. Lah wis ini masuk rumah, aku ya ora ngerti. Jadi ma nadri ma yasna'u fi ahlihi idza khala. Nah, hadatsana Abdul Walid, hadatsana Syu'bah an Mukhariq. Qal, sami'tu Tariqan, saya mendengar Tariq. Qal, beliau mengatakan, qala Abdullah, berkata Abdullah ibn Mas'ud, inna ahsanal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa ahsanal hadi hadyu Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bab yang ada di hadapan kita adalah bab al-hadi salih. Al-hadi salih itu ya kawan, salah satu di antara kebaikan seorang muslim, salah satu di antara kebaikan seorang hamba itu apa ya? Tingkah polai, yani tingkah polai, gaya hidupnya, tingkah lakunya itu baik. Dan terbaik tingkah pola adalah yani hadiunya, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebaikan itu harus nampak dalam tingkah laku. Guyune wong awam karo guyune orang soleh itu beda.
Podo-podo guyune ini apa ya, orang gak ngerti agama karo guyune wong sing ngerti agama, guyune santri, guyune ustadz apa meneh, itu apa, itu beda. Guyu tok itu beda. Ini guyune wong sing gak ngerti agama itu ya gak klik kontor mbut piye carane gak sendirokno, ya ngawakak-ngakak gak karo-karuan ngono. Itu nek wong awam, wong gak ngerti agama, wong sing ndek warung, anak pang, guyu kaya ngono ku pantes. Lah wong soleh, jadi ahli ibadah, santri, ustaz, guyu kaya ngono ku gak pantes. Itu namanya hati. Jadi hati. Pakaian misalkan. Pakaian nek wong gak ngerti agama, segoro sing gak pantes. Opo kowe gono-gono sing ukur. Coba bolong-bolong. Ini tuku iku lho wis bolong, memang sengaja tuku wis bolong. Ini ngono ku ya gono sing ngomentari. Tapi coba apa ya? Orang soleh pakaian kayak begitu, itu nggak pantas, nggak cocok lah dalam ini istilah syariah yang semacam ini itu namanya muru'ah. Namanya istilah yang kondang di belakang hari itu namanya muru'ah. Kalau istilah pada zaman dahulu itu namanya al-hadi. Karena istilah-istilah syar'i itu pada zaman sekalian kadang-kadang berubah. Kayak ilmu pensucian jiwa, bagaimana caranya wong itu ikhlas, tawadhu, nggak tinggi hati, nggak iri dengki, nggak opo gitu ya. Ilmu-ilmu yang semacam itu kajian-kajian semacam itu kok istilah pada zaman sekarang namanya kajian tazkiyatun nufus. Ini tazkiyatu ini anfus. Gitu kalau zaman sekarang. Istilah tazkiyatun nufus itu nggak dikenal pada zaman dahulu. Pada zaman salafun saleh nggak dikenal istilah tazkiyatun nufus. Jadi yang mereka kenal itu istilah az-zuhd war-raqaiq. Jadi ilmu keislaman yang berbicara tentang bagaimana orang itu ikhlas, bagaimana orang itu tawadhu, bagaimana orang itu nggak iri, nggak dengki, bagaimana orang itu notot jiwa, bagaimana agar orang itu membersihkan hati. Itu namanya az-zuhdu war-raqaiq. Imam Bukhari mempunyai satu judul dalam Sahih Bukhari, Kitabur Raqaiq. Isinya seputar itu. Dan dulu di zaman dahulu banyak kitab para ulama itu judulnya Kitabuz Zuhd. Abdul bin Mubarak punya Kitabuz Zuhd, Waqi' bin Jarrah punya Kitabuz Zuhd, Imam Ahmad punya Kitabuz Zuhd. Siapa lagi yang punya Kitabuz Zuhd? Banyak lah pokoknya ulama-ulama. Waqi' itu kan gurunya Syafi'i. Abdullah bin Mubarak itu selevel seumuran sama Waqi'. Imam Ahmad punya kitab Az-Zuhd. Lah kalau kita buka kitab-kitab itu isinya ya ngomong ikhlas, ngomong tawadhu, ngomong ini, ngomong itulah. Ilmu-ilmu itu belakangan hari ganti judul menjadi tazkiyatun nufus. Serapopol istilahnya. Kalau zaman dahulu ilmu yang bahas tentang keluarga itu namanya fikih muamalah usrah, fikih usrah gitu ya. Kalau zaman sekarang istilahnya ganti menjadi ahwal syakhsiyah. Makanya dalam jurusan-jurusan keilmuan kalau di fakultas itu ya kayak yang bicara tentang masalah yang semacam itu, yani yang spesialisasi di bagian-bagian semacam itu, yo nikah, yo apa, yo nikah, yo cerai, yo waris, yo ini ujung-ujungnya lulusin ini dari Pak KUA atau semisalnya, itu jurusannya namanya ahwal sahsiyah, ahwal sahsiyah. Kalau zaman dulu istilahnya itu fikih usrah, fikih yani usrah atau fikih az-zawjain, gitu, fikih usrah seputar itu kalau zaman dahulu. Lah ini pun begitu para jemaah. Istilah pada zaman sekarang yang kondang itu adalah muru'ah. Muru'ah itu sesuatu yang kalau diterjang itu nggak sampai haram, nggak haram, tapi akan menjadikan orang itu kurang berwibawa dan kurang terhormat sebagai orang soleh. Kalau dilakukan nggak sampai wajib, tapi kalau dikerjakan itu menambah kewibawaan, menambah kesantunan, menambah apa ya? Jadi penghormatan orang kepada dirinya. Melaku itu pantas jadi ustad, melaku itu pantas jadi wong soleh. Guyu itu yo pantas, ngomong itu
pantas, itu namanya al-hadiyus saleh. Itu namanya al-hadiyu yani as-saleh. Dan semua itu adalah bagian dari ini agama kita. Komentar sak komentar itu ya pantas jadi, dan jadi macam-macamnya. Itu namanya al-hadiyu. Dan itu bisa dilihat pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan orang yang paling mirip tingkah polanya dengan Rasulullah SAW itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud lah. Makanya ma'ruf dalam sejarah bahwasanya penduduk Kufah, Abdullah bin Mas'ud itu kan setelah sepeninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau itu kan kemudian pindah ke Kufah. Beliau itu ini pindah ke Kufah. Jadi pada waktu Abdullah bin Mas'ud mau berangkat ke Kufah itu di apa ya? Dikojloki sih, dikomentari oleh sebagian sahabat yang kepingin tinggal di Madinah. Sampeyan ku napa ado-ado arep pindah ke Kufah, enak tinggal di Madinah, sholat di Masjid Nabawi pahalai kayak 1000 sholat. Jadi sebagian sahabat berpikir, ngapain meninggalkan Madinah? Lawang sholat di Masjid Nabawi itu kayak 1000 sholat. Kalau di tempat yang lain sholat yo sak rakaat ya 1 rakaat, 2 rakaat ya 2 rakaat. Kalau di Masjid Nabawi yani 2 rakaat menjadi 2000 rakaat kan, itu loh, menjadi 2000 rakaat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa-apa, aku jadi di tempat lain ada pahala yang lebih besar daripada salat di Masjid Nabawi. Apa itu? Apa itu? Ngajar, menyebarkan, jadi menyebarkan ilmu. Pertanyaan saya pertanyaan sekalian, pinter mana antara yang tetap kepingin di Madinah alasannya karena sholat, dengan Abdullah bin Mas'ud yang meninggalkan Madinah untuk ngajar? Menurut jenengan pinter mana? Pinter sahabat yang tetap di Madinah atau pinter Abdullah bin Mas'ud yang meninggalkan Madinah ke Kufah? Kufah itu di Irak sekarang. Pinter bunti? Pinter Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Sholat di Masjid Nabawi memang pahalai 1000, tapi nek wonge wafat wis entek gak iso lanjut. Nek orangnya wafat ya sudah, oleh misalkan pahala 10 juta ya wes 10 juta itu gak nambah. Kenapa? Sholat itu ibadah qasirah, ibadah yang maslahat untuk dirinya sendiri. Sedangkan ngajarkan ilmu, ngajarkan hadis, ngajarkan fikih, ngajarkan kebaikan, kalau ikhlas, sama-sama ikhlas, maka ibadahnya itu ibadah muta'addiyah, ibadah sing manfaati terus, jadi dimanfaatkan oleh orang lain. Dan itu benar, sampai detik ini kita merasakan pilihan yang dilakukan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, hadis-hadisnya, murid-muridnya, fikih-fikihnya, tafsir-tafsirnya menyebar. Ini sampai ini sekarang, ini sekarang ini. Jadi ya, tapi memang sunat Allah di muka bumi para jamaah sekalian, Allah itu menjadikan orang itu pilihannya dewi-dewi. Pilihannya ini dewi-dewi. Selagi itu saya soleh, saya api, masih kebaikan, maka nggak usah saling ribut. A milik kebaikan jenis jadi 1, B milik kebaikan jenis 2, C milik kebaikan jenis 3. Selagi itu masih kebaikan, biarkanlah. Jadi selagi itu masih kebaikan, maka biarkanlah. Tapi para teman sekalian, kalau kita diberikan oleh Allah pilihan untuk bisa milih ngelakuin 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa, nasihat ana, fokuslah kepada ibadah muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya itu berlangsung terus, yang manfaatnya itu berlangsung terus. Kenapa? Karena itu lebih manfaat dan lebih langgeng pahalanya sampai sekarang ini, dan sampai Allah menetapkan yakni takdirnya, ilmu-ilmu dari Abdullah bin Mas'ud itu tidak akan berhenti, jadi tidak akan berhenti. Lah, pada waktu jadi ada komentar dari Hudzaifah ini, maka murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, beliau itu kan tinggal di Kufah, murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud itu sewengojo apapun yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud itu ditiru oleh siapa? Murid-muridnya. Gaya duduke, gaya mlakune, gaya bajuane, gaya guyune, itu ditiru oleh murid-muridnya. Alasannya, kata Hudzaifah,
Abdullah bin Mas'ud itu apa-apanya mirip dengan Rasulullah SAW. Bukannya mereka ta'assub kepada Abdullah bin Mas'ud gurunya, tapi kepingin untuk mirip dekat dengan Rasulullah yani sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Jadi itu salah satu di antara keutamaan dari yani Abdullah yani Ibnu Mas'ud. Jadi faedah dari hadis yang pertama ini, pertama para jemaah sekalian, keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, jadi yang kedua dalam Islam itu ada namanya muru'ah. Jadi bicara syariat niku bukan sekedar bicara halal haram. Halal haram itu salah satu bagian syariat. Ada banyak perbuatan halal itu yang jangan dilakukan atas nama muru'ah. Ada banyak perbuatan yang nggak haram itu jangan dikerjakan atas nama muru'ah. Gambarannya ngeten, gambaran paling ekstrim, jadi gambaran ekstrim kalau kita bicara muru'ah. Allah tatkala memerintahkan kita berpakaian, yang wajib niku napa? Tatkala memerintahkan kita berpakaian, yang wajib ditutup itu apa? Aurat. Jadi pokok ini wis nutup aurat, ya sudah, dia telah menjalankan kewajiban. Tubuh yang lain yang enggak aurat dibuka juga enggak masalah. Nah, auratnya laki-laki dalam mazhab jumhur para ulama, napa deh? Dari pusar, dari udel sampai lutut toh, dalam mazhab jumhur. Nah, kalau kita mengambil mazhabnya Imam Bukhari dan sebagian para ulama, malah nutupi barang loro iku tok. Ya, barang loro iku katokan cekak iku wis nutup aurat. Paha itu nggak masuk dalam aurat dalam mazhab sebagian para ulama. Kan polemik para ulama itu paha itu aurat apa enggak? Sebagian ulama mengatakan aurat, dari itu mazhab jumhur. Para ulama, mazhab mayoritas para ulama, sebagian ulama mengatakan paha itu enggak aurat. Yang aurat itu cuma yaitu tubuh dan dubur dan area sekitarnya, dan area yang di sekitarnya. Kita ambil mazhab jumhur, jenengan coba jadi celono cekak nutup udel sampai mana lutut tok, terus metu omah ning pasar mlaku-mlaku tuku sambal goreng, tuku pecel, tuku opong, itu yakin toh wong-wong akan iku kena jenindi, iku edane kapan. Padahal orang itu, teman-teman sekalian, tidak ada satu perbuatan haram yang dia terjang. Apa sih yang haram? Ada yang haram yang dia lakukan? Dia telah nutup aurat, dia keluar dari rumah, kan nggak masalah toh, ning pasar nggak masalah. Tapi coba lakonono, iya rakaru-karuan, iya rakaru-karuan. Itu bahasanya itu al-hadiyu namanya, sesuatu yang nggak wajib. Kalau diterjang, ditinggalkan nggak haram, tapi menjadikan orang itu jatuh muruahnya, hilang muruahnya, kehormatan dia di hadapan ini orang lain. Nah, yang semacam itu semakin mendekat kepada Rasulullah, semakin santun, semakin pantas, itu semakin bagus. Beda level masyarakat, beda juga hadiyunya, cara guyunya itu beda, cara melakukan itu beda, cara teriak itu beda, cara komentar itu beda, dan itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Wallahu alam bissawab. Nah, adapun ucapannya Hudzaifah, ucapan beliau, la nadri ma yasna'u fi ahlihi idza khala. Aku tuh nggak ngerti yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud tatkala di dalam rumah. Ini bukan celaan dari Hudzaifah. Nggih. Ini bukan celaan bagi Hudzaifah kepada sinten? Ibnu Mas'ud. Beliau ini kan bahasa kita sekarang itu ngasih rekom toh, ngasih tazkiyah, ngasih rekomendasi. Wong sing paling mirip karo Rasulullah itu Abdullah bin Mas'ud itu. Tapi kan bisa bicara kayak gitu kalau dia lihat langsung faktanya semacam apa. Makanya beliau ini apa ya mengatakan nih, itu kalau di luar rumah, kalau dalam rumah aku gak ngerti. Bisa jadi sama, bisa jadi beda, bisa jadi. Kenapa? Kan itu ini tazkiyah. Lah tazkiyah itu ngasih rekomendasi terhadap orang lain, testimoni kalau bahasa kita.
dan itu jangan dusta. Fakta katakan yang ini sebenarnya. Makanya kalau ada sebagian orang bukan santri Al-Furqan, misalkan ya, bukan santri Al-Furqan, tapi nggak kenal dia. Ini tiba-tiba misalkan ke rumah, kemudian Ustadz saya mau daftar ke UIM Ustadz, okay. Ini Masya Allah semoga ini lancar aja. Ini Ustadz minta tazkiyahnya, minta surat rekomendasi. Dah surat rekomendasi saya atas nama pesantren nggak boleh dikeluarkan kecuali santri lah, kecuali santri. Anak saya saja tidak saya beri rekomendasi atas nama Al-Furqan. Tatkala yang lulusan Jogja itu saya nggak berani mengeluarkan tazkiyah atas nama Al-Furqan karena nggak santri, anakku padahal ini anakku. Boten Ustaz atas nama pribadi jenengan, bukan atas nama pimpinan pesantren. Tapi saya nggak kenal jenengan nah ini. Gimpun Ustaz terserah, pokoknya dikasih tazkiyah model apa. Ya tak tulis, ngeyel, wongi. Tak tulis ini kepada ketua pendaftaran mahasiswa baru UIM, ngono kira-kira ngono. Ini saya ini mudir Ma'had Al-Furqan memberitahukan sama jenengan si fulan ini atas nama fulan datang kepadaku minta surat keterangan, maka tak berikan ini tapi saya nggak kenal dia. Lah aku tulis ngono, tawar serang. Lah ada ini, tapi saya nggak kenal dia. Dia datang kepadaku, tapi saya tidak mengenalnya. Gitu aja. Lah mau apa? Maksud saya tulis, dia itu di atas akidah yang sahih, akhlaknya bagus. Sejak kapan saya mengenalnya? Itu kebohongan. Itu kebohongan dan itu nggak boleh dilakukan. Itu tidak bisa untuk dilakukan. Wah, ada salah satu di antara orang tua yang minta tazkiyah ke anak, memintakan tazkiyah anaknya. Padahal aku gak kenal anaknya, aku kenal wong tua nih. Tak tulis segini. Jadi anak ini saya kenal wong tua nih. No. Aku kenal wong tua ini sebagai orang yang soleh dan minta tazkiyah untuk anaknya. Aku pernah ditegur dari UIM kok gara-gara tazkiyah antum tuh aneh. Lah gimana sih anak tatkala datang ke Idaroh, ke kantor UIM di Madinah itu beliau itu senyum mengatakan tazkiyahnya antum rada aneh kadang-kadang. Lah gimana sih ada orang-orang yang minta, tapi saya nggak akan mengeluarkan atas nama pesantren. Karena atas nama pesantren itu khusus bagi santri kami, gitu ya. Gambarnya semacam itulah. Abdullah bin Mas'ud ini diketahui oleh Hudzaifah selagi di luar rumah. Ya wis, kalau dah masuk dalam rumah kan boleh mengatakan lana dari mayasna'u fi alihi idza khala. Aku gak ngerti kalau memang dia sudah dalam rumah. Dan memang para jemaah sekalian harus ada beda antara di dalam sama di luar rumah. Jadi syariatnya Rasulullah itu memang beda antara luar rumah sama dalam rumah. Di dalam rumah tinggalkan dan tanggalkan semua status sosial. Ini masuk rumah. Jadi pertahankan akhlak yang baik, tapi tanggalkan dan tinggalkan semua status sosial. Rasulullah SAW itu mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu orang yang paling baik kepada keluarganya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang akhlaknya paling baik adalah orang yang baik akhlaknya kepada keluarganya. Kenapa? Orang itu bisa pura-pura baik kalau di luar rumah, dan orang itu akan aslinya kalau di dalam rumah. Orang itu di dalam rumah api, insya Allah di luar rumah api. Ini di luar rumah api, dalam rumah turun lagi. Coba aja saya perhatikan para resepsionis di hotel itu, masya Allah santun, alus, untuk omah pegatan karo bojone. Kok iso? Seorang wanita yang sehalus itu omongane, santun, gak pernah marah, senyum, seneni karo wong itu loh, senyum, santun, karo bojone pegatan. Kenapa? Itu SOP. SOP aturan kerja untuk rumah kita asli. Maka standar orang yang akhlaknya baik itu kalau dalam rumah.
Yang kedua, tapi jangan kalian, jangan bawa status sosial ke dalam rumah. Rasulullah itu kurang apa nih? Rasulullah itu pimpinan tertinggi dalam urusan agama sebagai nabi, gak sekedar ustaz. Pimpinan tertinggi sebagai dalam urusan agama sebagai nabi. Kedua, pimpinan tertinggi sebagai kepala negara dalam urusan dunia, sebagai kepala negara, gak sekedar camat, gak sekedar gubernur, tapi kepala negara. Begitu sampai rumah, masuk rumah, kata Ibunda Aisyah tatkala ditanya ini tentang bagaimana Rasulullah dalam rumah, beliau itu mengatakan kana fi amali ahli baitihi, kana fi amali ahli baitihi. Beliau itu kalau sudah di dalam rumah, ya bantu pekerjaan istri ini, sempurna bantu pekerjaan istri ini. Kalau tengah-tengah bantu pekerjaan istri ini itu mendengar azan, beliau tinggalkan lalu berangkat berangkat sholat. Begitu Jabir bin Abdullah itu wonge kan apa ya, Jabir bin Abdullah itu wonge itu sangat berwibawa, orang itu arep ngomong karo Jabir itu rata-rata wedi karena orangnya itu sangat berwibawa. Nah, tapi kalau sudah ketemu sama anak jadi lucu, jadi orang yang seneng lucu gitu. Kalau sama anak sama bujune itu jadi nyanyi tukang nyanyi lucu gitu, jadi sama istri sama anak-anaknya. Karena memang harus dibedakan antara luar rumah dengan di dalam rumah. Jadi kalau kita di luar rumah, jadi jangan disamakan. Kalau di dalam rumah itu statusnya berubah, jadi suami, jadi bapak, sama jadi mbah. Ini sama jadi mbak. Kalau di luar rumah oke lah, jadi opo, jadi terserah. Ini jadi opo. Nah, para jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, gambarnya adalah yang semacam itu, namanya al-hadi sholeh, dan itu adalah salah satu di antara yang sangat disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita nih, dalam menjaga adab, dalam menjaga akhlak. Bab yang ke-71 dari Kitabul Adab. Bab as-sabru, babus sabri fil adza. Bab bersabar fil adza, kalau disakiti. Salah satu di antara akhlak-akhlak yang agung adalah sabar disakiti. Ini sabar gitu ya. Sabar itu kan menahan diri, dan menahan diri itu banyak. Menahan diri, sabar dengan qadha dan qadarnya Allah. Menahan diri, jangan sampai marah, menentang, gak ridho dengan qadha dan qadar, ya disabari, ini iso diridhoi. Sabarlah minimalnya. Yang kedua, sabar yani tatkala menjalankan syariat. Sabar tatkala menjalankan syariat, karena menjalankan syariat halal haram itu butuh kesabaran. Yang ketiga, as-sabru fil adza, sabar tatkala disakiti orang. Nah, sabar, intisari dari sabar itu menahan diri tidak melakukan sesuatu yang tercela dengan kondisi-kondisi itu. Sabar dengan takdir, ya jangan sampai kemudian gara-gara ditakdirkan miskin dolek tuyul, jangan-jangan karena ditakdirkan apa gitu melanggar syariat. Itu sabar dengan qadha dan qadar. Sabar dengan syariat, ya meskipun berat dilakoni kalau itu perintah, meskipun senang ditinggalkan kalau itu larangan. Itu sabar dalam syariat. Yang ketiga, sabar menghadapi cacian, menghadapi gangguan, menghadapi celaan orang lain. Itu bab yang ada di hadapan kita. Bagaimana perinciannya, bagaimana pembahasannya, apakah mutlak atau tidak, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan ini pada waktu yang akan datang. Bi'idzni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Tapi kita akhiri majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.